Pemirsa, dugaan serangan siber ditepis oleh PLN. Lalu masalah teknis apa yang membuat aliran listrik di Bali padam? Analisanya akan kami bahas dengan pakar energi Fabi Tumiwa. Selamat sore, Pak Fabi. Selamat sore, Eva. Iya, Pak Fabi, PLN menegaskan bahwa listrik Bali mati bukan serangan siber, tapi gangguan teknis. Analisis Anda, Pak Fabi, gangguan teknis apa yang menyebabkan Bali blackout atau pemadaman listrik massal terjadi di Bali pada Jumat kemarin? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kejadian pemadaman listrik seperti yang terjadi di Bali kemarin harusnya dilakukan investigasi yang serius. Ya, bukan saja ada pernyataan lalu kemudian setelah listriknya pulih lalu kemudian kita lupa gitu ya. Ini menurut saya sangat penting karena dengan adanya investigasi yang serius kita bisa mengetahui asal mula terjadinya pemadaman ini dan penyebab utama mengapa terjadinya kegagalan pasokan listrik di Bali atau kalau kita bilang root cause gitu ya. Nah, kita tentunya sangat senang bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama Bali bisa pulih listriknya ya, dan butuh waktu kira-kira lebih dari 12 jam ya, tapi ini menurut saya sesuatu yang cukup baik bisa dilakukan. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi penyebab teknis, tentunya banyak. Nah, saya coba melihat saja dari berita-berita yang muncul sejak kemarin. Ada berita yang menyatakan bahwa penyebab dari gangguan diakibatkan oleh terganggunya sistem interkoneksi Jawa Bali. Kita tahu sistem interkoneksi Jawa Bali kapasitasnya kira-kira 340 megawatt. Lalu ada juga saya baca yang menyatakan bahwa gangguan itu terjadi di PLTU ya, unit 2 gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan gangguannya terjadi pada GI Pemaron ya. Nah, ini dari berbagai informasi yang ada dan ini disampaikan oleh orang-orang PLN ya. Ini menunjukkan bahwa belum diketahuinya penyebab awal yang kemudian menghasilkan adanya series of events ya, yang kemudian berujung pada pemadaman listrik. Jadi yang harus dipahami bahwa terjadinya pemadaman pada sistem yang besar seperti Bali itu biasanya dipicu oleh satu faktor yang kemudian melahirkan series of event seperti yang terjadi kalau misalnya jika misalnya terjadi kehilangan pasokan listrik yang cukup besar. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Adi bahwa ada gangguan di transmisi. Kalau misalnya katakanlah itu dimulai dengan adanya gangguan interkoneksi Jawa Bali 340 mega, maka pasti Bali akan langsung kehilangan pasokan daya yang cukup besar karena angka kapasitas 340 mega ini cukup besar. Atau misalnya kalau gangguan itu terjadi di PLTU Pemaron misalnya ya, yang kapasitasnya juga cukup besar 380 mega ya, dan bahkan kalau kehilangan daya separuhnya saja karena ada 2 unit di sana itu akan menyebabkan kapasitas pembangkitan listrik di Bali itu langsung turun. Kalau kapasitasnya turun dan tidak bisa memenuhi demand, frekuensinya akan turun, tegangan turun, sehingga kemudian sistem proteksi akan bekerja ya, yang kemudian memutus koneksi dari pembangkit-pembangkit yang ada di seluruh Bali. Ya, dan ini memang sistem proteksi yang ada di pembangkitan di sistem ketenaga listrikan. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan memang diperlukan analisis teknis yang lebih mendalam untuk melihat lebih lanjut apa yang menjadi akar persoalan atau technical failures ya yang terjadi pada sistem ini. Apakah itu berasal dari kehilangan daya di pembangkit atau ada pembangkit yang bermasalah
atau masalah itu terjadi pada gardu induk, atau Oke. masalah itu terjadi pada transmisi ya sistem Iya. jaringan listrik yang ada di Bali. Oke, itu kira-kira, satu Eva. langkah yang harus dilakukan, analisis investigasi serius untuk penyebab awal ya. Tapi coba kita analisis dari kapasitas atau beban. Apakah bisa menjadi penyebab gangguan kelistrikan di Bali ini akibat beban yang terlalu berat? Karena sebagian pasokan listrik di Bali kan dibebankan dari Jawa Timur ya, Pak Fabi? Benar. Jadi kalau kita lihat hari ini, kalau berdasarkan data PLN, kapasitas terpasang sistem tenaga listrikan di Bali itu 1.470 megawatt. Itu install capacities. Nah, daya mampunya kalau saya cek tidak sampai sebesar itu. Mungkin kalau tidak salah sekitar daya mampu yang ada itu kira-kira 1.200-an dan ditambah ya totalnya mungkin kalau ditambah dengan interkoneksi Jawa Sumatera itu ada 1.400-an lah gitu ya kira-kira. Jadi saya harus dari catatan saya install capacity kira-kira 1.600, daya yang available atau daya mampunya kira-kira 1.400 megawatt. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ini, dengan beban puncak misalnya yang terjadi 1.300-an mega ya, saya tidak tahu kemarin itu beban puncaknya berapa kan tidak disampaikan juga. Ya. Tapi ketika terjadinya pemadaman, beban puncak masih belum terjadi kan terjadinya kira-kira pukul 4 sore ya. Jadi beban puncak itu memang sudah mulai masuk beban puncak. Jadi jam 5 sore biasanya kemudian mulai naik sampai nanti jam 10 malam. Nah, kalau kita lihat dari kondisi demand supply balance harusnya cukup pasokan daya di Bali ya dengan pembangkit-pembangkit yang ada. Tapi memang kalau kita lihat antara beban puncak atau beban yang ada ya beban hariannya rata-rata kan di sekitar 1.100, 1.200, 1.100 mega gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan kalau misalnya senarionya misalnya terjadi gangguan pada interkoneksi Jawa Bali ya di mana 340 mega. Kalau misalnya ada gangguan itu, kemudian pasokan dayanya hilang, maka Bali langsung kehilangan daya yang cukup besar. Nah, sebenarnya kalau kita ingat 2018 pernah terjadi ketika sistem interkoneksi Jawa Bali mengalami masalah karena pada saat itu kalau tidak salah ada gangguan di PLTU Pacitan ya yang menyebabkan pasokan dari Jawa ke Bali mengalami kendala dan Bali sempat padam 2018 ya, tapi tidak kalau tidak salah tidak sebesar yang sekarang. Nah, yang ini juga kalau misalnya itu maka kita bisa katakan bahwa memang sistem kelistrikan Bali sangat rentan ya. Jadi ada ketidakcukupan daya yang tersedia di Bali untuk menggantikan pasokan listrik yang berasal dari interkoneksi Jawa Bali kalau misalnya terjadi gangguan. Dan ini memang perlu menjadi catatan tersendiri ya. Jadi istilahnya yang bisa Pak Fabi. limited redundancy gitulah kira-kira ya. Itu catatan khususnya Pak Fabi. Jadi sistem kelistrikan di Bali itu rentan, harus menjadi catatan khusus. Kita tunggu nanti hasil investigasi mendalam dari PLN. Terima kasih Pak Fabi sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.